Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai narasumber saya tentang bagaimana pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Lama. Baiklah, kita sudah bersama dengan narasumber saya. Tolong Bapak perkenalkan nama, umur, dan alamat. Ya, terima kasih. Nama saya Mutohar. Umur saya 55. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Baiklah Pak, langsung saja. Bagaimana menurut Bapak Pancasila pada masa Orde Lama? Sepengetahuan saya, Mbak ya. Ya. Penerapan Pancasila itu dimulai dari Orde Lama. Sedangkan Orde Lama itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama tahun 1945 sampai tahun 1950. Yang kedua tahun 1950 sampai tahun 1959. Yang ketiga tahun 1959 sampai tahun 1966. Nah, dalam masa Orde Lama tersebut, bangsa Indonesia itu dihadapkan pada, ya katakanlah masa peralihan lah, dari bangsa dan negara yang terjajah menuju bangsa dan negara yang merdeka. Nah, pada waktu itu pemerintah Orde Lama difokuskan untuk membuat semacam aturan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Ya, karena pada waktu itu masyarakat Indonesia kan beragam, baik dari segi agama, suku, dan sebagainya. Sehingga dalam membuat aturan berbangsa dan bernegara tersebut sangat dipengaruhi oleh pikiran yang sifatnya kedaerahan atau berbasis agama, sehingga pada waktu itu bisa dikatakan kurang seperti yang diharapkan lah, karena cara berpikirnya tidak nasionalis. Nah, sedangkan pada waktu periode Orde Baru itu bisa dikatakan periode korupsi untuk Orde Lama. Nah, dalam Orde Baru tersebut, kira-kira itu tahun 1966 sampai 1998, jadi kurang lebih 30 tahun lah. Sebetulnya dalam masa Orde Baru itu sudah banyak kemajuan dalam segala pembangunan, baik pembangunan fisik, mental, pendidikan, sosial, dan budaya. Dan dalam masa Orde Baru tersebut, pemerintah dalam hal pembangunan sudah terencana dan terprogram. Itu terbukti dengan adanya GBHN atau garis-garis besar haluan negara, Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun, dan P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu semua maksudnya supaya masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara itu semua bisa terarah. Jadi pada waktu ini sudah dikatakan sebagai koreksi untuk periode Orde Lama dan sudah banyak kemajuan. Akan tetapi berhubung pada waktu itu presidennya Pak Soeharto, dan saya kira karena waktunya terlalu lama atau berkuasanya terlalu lama, sehingga dalam perjalanan waktu juga banyak penyimpangan-penyimpangan. Contohnya pada waktu itu juga ada banyak tokoh-tokoh yang berpikir atau berseberangan dengan pemerintah atau negara
banyak yang dijebloskan ke dalam penjara. Nah itu setahu saya seperti itu. Baiklah Pak, berarti Pancasila. Bentar, saya teruskan ya. Ini saya lanjut ke reformasi sekalian ya. Ya. Lah untuk mulai tahun 1998 sampai sekarang itu bisa dikatakan sebagai orde reformasi. Dalam orde reformasi itu juga bisa katakan sebagai orde koreksi terhadap periode orde baru. Dalam periode reformasi ini sudah banyak sekali kemajuan, terutama pembangunan fisik, mental, sosial, ekonomi, pendidikan. Ditambah lagi buka keran demokrasi yang sebesar-besarnya. Sehingga pada waktu reformasi ini pemerintah bahkan sudah berani mengadakan amandemen atau perubahan undang-undang dalam rangka mengakomodasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi wong namanya hidup dalam demokrasi, kalau ada perbedaan cara berpikir itu saya ya biasa, anggap saja masukan. Itulah yang saya tahu, Mbak. Terima kasih. Baiklah, kalau boleh saya simpulkan berarti Pancasila pada masa Orde Lama sampai ke reformasi cukup mengalami kemajuan ya Pak? Saya kira gitu. Dari Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi saya kira aspirasi masyarakat makin tertampung. Kalau ada kurang-kurang itu biasa, Mbak. Ya. Itu ya saya sampaikan, terima kasih. Baik Pak, terima kasih sudah mau diwawancarai. Sama-sama Mbak, sama-sama. Baiklah, sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.